Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Epifanias atau penyataan Tuhan Apapatar. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Ale Tondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 2, Hatami Ale Tuhaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah
atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 3, Nabasado Roham Diau. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa-dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 228 ayat 5, Yesus hapus aku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1, Molo Yesus dongan mi. Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 644 ayat 1, Romaho Parasiroha, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Distrik Sumatera bagian selatan, mekar dari distrik Jawa Kalimantan. Izinkan saya, Preses Pendeta Oloan Nenggolan, melayani di distrik DKI Jakarta. Horas, Shalom. Bapak Ibu, firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 71 ayat 1 hingga ayat 6. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allahku, padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bapak Ibu, topik kita minggu ini, Tuhan adalah gunung batuku, tembok pertahananku.
Kita masuk pada minggu keempat Epifanias ini. Pantun ini sudah sering kita dengar, tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi. Memang ungkapan ini kadang konotasinya kurang baik jika kecenderungan seseorang itu semakin bertambah umur, tambah nakal. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Kelakuannya membuat malu. Seharusnya, dalam proses panjang yang dilakukan apa dan oleh siapapun, selalu berharap makin lama, makin baik. Semakin tua, semakin arif. Makin lama, makin leading. Semakin tua, semakin alim. Bukan malah sebaliknya, semakin lama, semakin tertading, tertinggal. Makin tua, semakin bergait-gait. Bicara sembarangan, perilakunya tak karuan. Inilah yang Tuhan harapkan terjadi melalui firman hari ini. Diingatkan, proses panjang perjalanan iman kita harus memperlihatkan tanda-tanda menuju keabadian dan kepada kepastian kekal. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang kepadanya kita berlindung, kita hidup selama-lamanya. Dialah Allah yang awal dan akhir. Bahkan, seperti kita tahu, sebelum kita menjadi janin pun di kandungan ibu, pemeliharaan Allah itu terus-menerus terjadi atas kita. Kita tahu semuanya berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, dalam otoritas Allah yang sedemikian rupalah, dalam kuasa perlindungannya dan dalam ruang pemeliharaannya yang terus-menerus, jangan sampai hidup kita berakhir memalukan. Jangan sampai. Akan memalukan jika kita berhasil ditundukkan orang fasik. Akan memalukan jika pada akhirnya kita tidak tetap setia. Semakin tua, makin anggap remeh. Semakin tua, semakin bermain-main. Tidak semakin arif. Dan tidak menjadi panutan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai menjauh dari Tuhan. Tetapi semakin hari, semakin mendekat kepada Allah. Kalau disebut Allah adalah gunung batuku, pertahananku, perlindunganku, itu artinya Allah itu ada. Allah itu selalu hadir. Allah selalu bersedia didatangi. Tetapi masalahnya, apakah kita semakin jauh dan menjauh dari Dia? Ibarat gunung batu. Itu tidak akan ada manfaatnya bagi kita ketika musuh datang melawan dan menyerang kita. Kita tidak cepat-cepat lari dan berlari mendekat kepada gunung batu tersebut. Itu tidak ada artinya.
Artinya apa? Dalam keadaan apapun yang kita alami, jika gerakan kita, jika perilaku sikap kita tidak memperlihatkan bahwa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka Tuhan yang adalah gunung batu dan tempat perlindungan kita itu, kuasanya tidak bisa kita rasakan dan nikmati. Untuk itulah firman Tuhan hari ini menolong kita, Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar kita terus-menerus dari hari ke hari semakin mendekatkan diri pada Allah? Melalui firman hari ini sederhana saja. Setiap saat, semua ruang dan waktu, jangan pernah terungkap dari mulut dan bibir kita kata-kata yang tidak memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan kita, kata-kata kita harus selalu menggairahkan, menyemangati, menguatkan, dan menghidupkan. Bukan ungkapan yang sebaliknya, ungkapan yang sumbang, kata-kata yang membuat galau teman kita, saudara kita, bahkan menyakitkan. Tapi setiap saat kita harus memuji-muji Tuhan. Dan tentu sekali seiring dengan itu, sikap dan perilaku kita setiap hari harus memperlihatkan sikap dan perilaku yang terpuji, yang menyenangkan orang, membuat orang bergairah. Maka jika ini kita lakukan Bapak dan Ibu, percayalah, kita yakin, semakin lama hidup kita akan semakin indah. Semakin tua, makin bahagia dan membahagiakan. Dan hidup kita berakhir kepada kekekalan, bukan pada kefanaan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada minggu keempat Epifanias ini. Biarlah kami dalam segala keadaan senantiasa datang dan berlindung hanya kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, harapan kami. Ketika kami menghadapi segala kesulitan, bahkan menggoda kami untuk menjauh dari Tuhan, ya Tuhan, ingatkan kami untuk terus datang dan mendekat kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, sembari kita bernyanyi. Sultan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.